Diem aja bengong. Karena sebenarnya dia juga nggak paham kan, jadi Nggak paham. kayak kembali lagi ke anak-anak Iya, lagi ya. betul. Jadi Oke. kalau ada masalah-masalah itu biasanya kita lebih ke di-handle sama terapi wicara. Jadi gitu. fungsi komunikasi sama menelan itu sama terapi wicara itu. Terus kalau misalnya pasien habis kena stroke itu kan kadang ada yang depresi, stres, Iya. jadi menarik diri dari lingkungan, malu ketemu orang. Itu Nggak mau peranan psikolog di situ. gitu ya. Jadi kita berupa tim kolaborasi, kemudian semua di-assess untuk sama dokter rehabnya di program ininya apa, program terapinya apa, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan basic medis yang mendasarinya. Tentunya kan latihan-latihan itu harus perhatian dong. Kalau tensinya tinggi atau gulanya masih tinggi kan nggak harus sembarang latihan juga. Iya. Nah itu Jadi benar-benar menyesuaikan ya dok ya. Kapan pasien bisa, misalnya ada yang pasien stroke karena jantung nih misalnya udah stabil, kapan pasien bisa kembali bekerja lagi itu harus ada tahap-tahapannya kayak gitu pemeriksaannya, ya kan? Iya, Kalau terjantung ini udah selesai nih, udah dok kapan saya boleh ini lagi? Lagi. Saya boleh nggak ngajar guru olahraga nih misalnya, bisa ngajar lagi ini lagi nggak? Itu memang banyak pertimbangannya setelah itu ya dok ya. Nah, itu yang makanya selain makanya butuh tim tadi itu, kolaborasi tim ini menghasilkan ya target kita, goalnya ya pasien bisa mandiri lagi, syukur bisa kembali ke fungsi yang semulanya lagi ya. Kayak gitu. Keren sih. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Pelo atau bibir miring bisakah terapi wicara dok? Oh mungkin? Bisa, ini iya. tugasnya terapi wicara ini ya dok ya. Iya itu tugas. Tugasnya, jadi nanti pasien akan dilatih gerakan-gerakan latihan oromotor ya. Oke. Oromotor, latihan nafas kayak gitu. Karena kan orang bicara itu kan harus perlu pernafasan juga. Iya Nah, betul. itu nanti akan diajarin sama ya. terapi wicaranya. Oke. Berarti memang kalau untuk keluhan pelo ya memang harus ke situ ya dok ya, supaya dia bisa melatih lagi. Jadi nanti kalau dia bicaranya, artikulasinya kurang jelas, nanti kenapa nih nggak jelasnya? Oh ternyata dia belum bisa ngerakin lidahnya nih, karena dia lidahnya cenderung miring nih. Dia nggak bisa gerak ke sana gitu ya. kayak gitu. Nah itu nanti latihan-latihan untuk gerakan lidah, mulut kayak gitu. Itu semua yang berperan dalam bicara ya akan dilatih sama terapi bicara. Oke, siap dok. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, kira-kira berapa lama pasien bisa menderita stroke tanpa rehabilitasi medik nih dok? Apa nih berapa lama tuh berapa maksudnya lama, apa tuh? Gimana Hidupnya mungkin sakitnya ya. Iya mungkin dok. Tergantung tadi kan ya area kembali. Seberapa luas yang terkena kan. Biasanya kalau dari dokter spesialis saraf udah stabil baru dikirim ke rehab medik ya, biasanya. Tergantung sih sebenarnya. Ada kalau memang ringan ya sebulan 2 bulan bisa jalan lagi tanpa terapi bisa, karena mungkin dia cuman sumbatannya hanya titik aja. Ketika dikasih obat pengencer darah udah hilang ya udah. Ada yang TIA itu ya. Iya ada itu malah biasa sehari udah jalan lagi. Iya sehari nggak nyampe 24 jam, pagi kena stroke nggak bisa ngapa-ngapain, sorenya udah bisa kemana-mana. Nah itu yang TIA. Tapi kalau stroke-nya agak berat atau itu ya memang harus butuh terapi rehab medik. Jadi nggak bisa dipastikan. Ada yang sampai 10 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, ada kayak gitu. Karena pengaruhnya banyak, karena faktornya banyak banget ya dok ya. Jadi yang nanti yang jadi perhatian kita komplikasi pasca stroke-nya itu, karena dia imobilisasi nggak banyak gerak, itu yang kita khawatirkan kayak gitu. Jadi kayak udah ada masalah baru gitu. Oke, yang kita khawatirkan siap, itu. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir dok. Fisioterapi rutin apa bisa mempercepat penyembuhan stroke dok? Ya, otomatis ya. Tadi kan kita udah bahas stimulasi itu dia akan merangsang perbaikan sel saraf di otak, neuroplastisitas tadi. Jadi makin banyak latihan, makin banyak stimulasi, otomatis pemulihan reorganisasi, regenerasi sel sarafnya akan lebih cepat, otomatis fungsionalnya nanti akan membaik lebih cepat.
Oke, siap dokter. Begitu teman-teman Ananda menyapa. Jadi bagi teman-teman atau keluarga teman-teman yang memiliki gejala stroke, sebaiknya langsung segera konsultasikan ke dokter terdekat ya dok ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga punya keluhan stroke atau misalnya keluarganya memiliki keluhan stroke dan kira-kira masih baru-baru nih ataupun kalaupun udah lama juga nggak apa-apa dan ingin mulai latihan ya dok supaya cepat sembuh, supaya cepat kembali lagi ke seperti semula, bisa langsung ke Rumah Sakit Ananda bertemu dengan Dokter Elien. Kalau boleh tahu kapan ya dok jadwalnya dok? Saya di Ananda itu Senin dan Kamis ya. Senin dan Kamis pukul 15 ya. Pukul 15.00 ya. Oke, siap dok. Terima kasih banyak Dokter Elien untuk hari ini dok. Seru banget. Jadi pengen mengetahui lebih banyak tentang stroke ini karena memang stroke ya penyakitnya akan panjang ya dok, penyembuhannya, pemulihannya dan saya pikir teman-teman Ananda menyapa pun pasti kalau misalnya udah dengerin hari ini dia akan jadi mulai semangat dok untuk mengajak keluarganya atau siapapun yang dia kenal yang terkena stroke untuk segera ke rehabilitasi medik dok. Iya betul. Oke, sampai situ dulu teman-teman Ananda menyapa untuk malam ini. Terakhir. Enggak. Jadi untuk penutup kali ya, Fitra ya. Jadi intinya proses pemulihan stroke itu adalah suatu proses yang berkesinambungan. Jadi berlanjut terus menerus. Proses belajar itu bisa dipelajari terus menerus. Jadi jangan putus asa. Tetap semangat tetap semangat karena memang tadi ya proses perbaikan sel saraf itu ternyata berlangsung seumur hidup ya dok. Jadi kuncinya itu ada dua, motivasi dan repetisi. Repetisi itu pengulangan. Jadi latihan lagi, diulang-ulang terus kayak gitu. Intinya itu semangat ya, motivasi dan repetisi kuncinya itu karena ya itu tadi kita berharap dengan perbaikan yang terus-menerus itu belajar terus-terusan akan pemulihannya akan lebih cepat. Oke, terima kasih banyak Dokter Elien untuk malam ini. Semoga kita untuk episode selanjutnya bisa ketemu lagi ya dok. Amin. Baik sobat Ananda menyapa, kami cukupkan dulu untuk malam ini. Bagi teman-teman yang ingin ke rehabilitasi medik kami bisa daftar di aplikasi kami, bisa di-download di Play Store. Kemudian untuk jadwal Dokter Elien sendiri di setiap hari Senin dan Kamis pukul 15.00. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram kami rs.ananda dan juga di YouTube kami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di RSU Ananda Purwokerto. Baik, Sobat Ananda, terima kasih untuk malam ini. Salam sehat selalu. Dah.